Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kita akan coba membuat tutorial mengoperasikan Google Classroom dari sisi siswa. Yang pertama, Anda sebagai siswa untuk bisa menggunakan Google Classroom, selain sudah menginstal Google Class-nya, Anda juga harus join dengan eh, sebuah kelas, ya. Anda harus join dengan sebuah kelas. Untuk cara joinnya adalah yang pertama, silahkan klik icon plus di atas kanan ini. Nah, kemudian pilih join class atau gabung kelas. Setelah itu, di sini ada keterangan as your teacher for the class code, then enter it here. Maka yang harus Anda lakukan adalah silahkan masukkan kode kelas untuk dapat gabung dengan classroom tersebut. Kodenya bisa Anda dapatkan dari guru Anda atau dosen Anda atau siapapun. Misalkan Anda sudah dapat kodenya, silahkan langsung ketikkan saja. Nah, setelah diketikkan kode kelasnya yang berupa gabungan karakter antara angka dan huruf, biasanya setelah itu Anda bisa klik join. Nah, maka Anda sudah berhasil masuk di bawah ke dalam kelas yang sudah Anda join tadi menggunakan kode yang tadi. Nah, ketika dibuka menggunakan Android, tampilan Google Classroom dari sisi siswa adalah seperti ini, ya. Ketika Anda membuka kelas, maka yang tampil pertama kali adalah tampilannya seperti ini. Di sini ada terdapat nama kelas. Saya contohkan di sini nama kelasnya Adnanonim TV dengan subjek subscribe Adnanonim TV, dan biasanya gambar yang muncul di sini tergantung dari guru Anda atau dosen Anda yang mengatur, mengkonfigurasi gambarnya, bisa saja berbeda. Kemudian di sini juga bisa dilihat ada share with your class. Anda bisa menulis apapun di sini atau bertanya tentang apapun di sini dengan menampilkan berbagai macam file dari berbagai sumber. Itu misalkan kalau di sosial media ini adalah fitur Anda untuk update status gitu, atau membuat sebuah thread, misalkan hai. Anda bisa menulis apapun di sini. Nanti teman-teman yang lain atau guru Anda di dalam kelas ini juga bisa saling merespon. Kemudian ini adalah tampilan menu dashboard atau stream. Di sebelahnya ada classwork. Nah, di classwork ini biasanya nanti akan muncul berbagai macam informasi terkait dengan materi, modul, atau tugas atau kuis. Biasanya akan muncul di sini. Ya, walaupun di menu stream juga nanti akan muncul notifikasinya. Tapi biasanya untuk klasifikasinya itu nanti muncul di sini. Biasanya guru Anda atau dosen Anda di sini akan membuat beberapa topik. Misalkan ada topik khusus untuk modul dan materi, kemudian di bawahnya ada topik khusus tentang kuis. Biasanya materi atau modul atau tugas yang paling baru itu akan muncul di bagian paling atas. Kemudian di sebelahnya ada people. Nah, ada people di sini berarti informasi di kelas ini itu ada siapa aja, termasuk teachernya siapa, kemudian dan anggota kelas lain sebagai siswa di sini ada siapa saja. Anda tidak akan bisa menemukan nama Anda di sini karena Anda sebagai siswa, maka ya nama Anda tidak akan tercantum di sini, tapi teman-teman yang lain bisa melihat nama Anda tercantum di sini sebagai student gitu. Ini makanya kosong karena tidak ada anggota lain dan baru saya saja yang masuk ke kelas ini gitu, dan gurunya adalah ini Adnan Hashim. Kemudian di sini ada menu juga, ada refresh in Google Feedback itu. Nah, sekarang akan coba saya contohkan bagaimana misalkan guru atau pengajar di kelas ini memberikan tugas atau menginformasikan sesuatu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini contohnya sudah ada beberapa hal yang di-share oleh pengajar di kelas Anda. Yang pertama, misalkan di sini pengajar di kelas Anda memposting sebuah thread di sini, selamat datang di kelas Adnanonim TV, silahkan pelajari materi berikut.
Nah, Anda bisa klik thread tersebut. Nanti di dalamnya ada lampiran yang di-share oleh pengajar Anda, bisa itu berupa link video atau link URL yang dari website lain, atau file berupa PDF atau apapun. Anda bisa attachment ini Anda bisa klik, kemudian Anda bisa buka untuk dipelajari, atau juga Anda bisa membalas atau mengomentari thread yang sudah dibuat oleh pengajar Anda, misalkan dengan Anda membalasnya dengan "Baik Pak". Komentar Anda sudah muncul. Berikutnya misalkan di sini ada materi baru yang di-share oleh pengajar Anda, di sini akan muncul notifikasi new material, kemudian ada pertanyaan juga, new question, new assessment ya. Ini akan muncul di stream, dan untuk classwork-nya juga nanti akan berubah seperti ini. Yang tadinya kosong sekarang sudah ada beberapa topik, misalkan ada absensi, ada materi, tugas, dan lain sebagainya. Sebenarnya semua yang ada di sini, yang ada di classwork, muncul juga di stream, di dashboard. Anda bisa membukanya dari manapun gitu. Misalkan di sini postingan setelah itu adalah new material, materi teknologi layanan jaringan. Anda juga bisa mengklik materi tersebut. Nah, berarti guru Anda atau dosen Anda di sini sudah membagikan sebuah modul berupa PDF. Silahkan baca dan pelajari materi berikut. Anda bisa ikuti instruksinya, kemudian untuk mempelajari modul yang Bapak Ibu guru Anda share kepada kalian melalui kelas ini. Misalkan Anda membalasnya lagi dengan memberikan komentar apapun itu selagi sopan. Berikutnya setelah modul di sini, misalkan pengajar Anda atau Bapak Ibu guru di kelas Anda meminta Anda untuk melakukan absensi. Anda bisa klik di new question absen siswa di sini. Judulnya bisa berupa apapun, ini hanya contoh. Anda bisa klik di sini dan kemudian baca instruksinya, misalkan silahkan isi absensi berikut dan jangan lupa kerjakan tugas. Anda bisa klik hadir di sini, kemudian turn in untuk mengirim jawaban atau membuktikan bahwa Anda telah melakukan absensi. Atau juga bisa memberikan komen di sini. Berikutnya kita akan coba menjawab beberapa bentuk pertanyaan yang dibagikan oleh Bapak atau Ibu guru Anda. Misalkan di sini ada sebuah pertanyaan new question. Anda bisa klik di sini, akan muncul pertanyaan, ada berapakah jumlah layer OSI, sebutkan. Nah, kalau model soalnya seperti ini, berarti Anda bisa langsung menjawabnya di kolom yang sudah disediakan. Di sini akan ada notice atau text type your answer. Anda bisa klik di sini, berarti Anda bisa jawab langsung di sini. Berarti layer OSI itu jumlahnya ada 7, kemudian sebutkan misalkan dari mulai layer application, Nah, setelah Anda menjawabnya, Anda bisa langsung klik turn in untuk mengirim jawaban, kemudian klik submit. Nah, answer submit, berarti setelah ini jawaban Anda berhasil dikirim. Dan Anda juga masih bisa menambahkan komentar di sini, atau si class math answer, dan beberapa hal yang bisa Anda lakukan selain hal tadi. Berikutnya, selain model soal seperti tadi, ada juga yang soalnya berbentuk seperti ini, new assignment, quiz teknologi layanan jaringan. Anda juga bisa mengklik
soal tersebut. Nah, di sini silahkan baca instruksinya, silahkan klik dan kerjakan soal berikut, Anda akan diarahkan ke Google Formulir. Nah, biasanya kalau soal seperti ini Anda tergantung instruksinya. Kalau misalkan memang harus ketika diklik nanti akan dibawa ke Google Formulir, ya berarti Anda harus mengklik attachment atau lampiran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru Anda ya. Misalkan kuis TLJ ini diklik, berarti otomatis silahkan pilih browser untuk membuka Google Formulirnya atau link yang akan dibuka tadi yang diklik. Nah, berarti artinya Bapak Ibu di classroom Anda tersebut meminta Anda mengerjakan soal di Google Formulir. Nah, di sini ya silahkan Anda ikuti saja langkah-langkahnya, misalkan masukkan nama lengkap, kemudian kelas, pilih kelasnya, kemudian token. Nah, misalkan Bapak Ibu di classroom Anda memberikan token atau mengkonfigurasi ada token untuk soalnya, maka Anda bisa tanyakan tokennya berapa gitu. Misalkan sudah tahu tokennya, Anda bisa langsung ketikkan tokennya, kemudian klik berikut. Nah, kemudian di sini akan muncul soal berupa pilihan ganda. Biasanya kalau menggunakan Google Formulir soalnya berupa pilihan ganda. Dan ini sengaja soalnya dibuat sama supaya cepat ya, karena untuk contoh saja Anda bisa jawab di sini. Di sini bukan berupa opsi ABC, jadi opsinya di sini cuma Anda tinggal klik mana jawaban yang paling benar, kemudian kalau sudah dijawab semua Anda bisa langsung klik kirim. Nah, tanggapan dikirimkan dan tugas ditandai sebagai selesai. Anda bisa lihat skornya berapa atau kirim tanggapan lain atau buka tugas lagi. Ini menu ini bisa muncul tergantung dari konfigurasi Bapak Ibu guru di classroom Anda yang membuat soal ini ya. Jadi bisa saja berbeda. Bisa saja fitur lihat skor tidak ada, atau bisa saja tanggapan hanya cuma bisa sekali gitu. Jadi Anda hanya bisa mengerjakan sekali. Oke, balik lagi ke classroom. Nah, berarti tadi itu setelah Anda klik kirim jawaban tadi, ya sudah, berarti jawaban Anda sudah terekam di sana, dan Anda bisa kembali lagi dengan klik buka tugas, kemudian menggunakan classroom dan klik hanya sekali atau selalu, terserah lah. Maka Anda sudah dianggap selesai mengerjakan soal tadi ya. Jadi tidak perlu mengerjakannya di Google Classroom karena instruksinya pun jawaban itu akan dimasukkan atau dikirim melalui Google Formulir. Kemudian ada lagi soal yang berbentuk seperti ini, new assignment, tugas atau kuis teknologi layanan jaringan. Nah, soalnya biasanya berupa seperti ini, ada berapakah jumlah layar OSI, jelaskan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, biasanya ada yang unik, Bapak Ibu guru biasanya memberikan instruksi khusus, misalkan jawaban ditulis di buku dan ditandatangani oleh orang tua atau wali murid, pastikan nama orang tua atau wali ditulis dengan jelas, total semua jawaban minimal 1 halaman dan maksimal 2 halaman, setelah selesai kemudian difoto dan diupload di sini. Kemudian yang terakhir adalah soal masih bisa dikerjakan sampai jam 5 sore. Nah, untuk model seperti ini ya sesuai instruksinya, berarti jawabannya Anda diminta untuk tidak mengetiknya di sini, tapi ditulis di buku catatan Anda atau di kertas, ditulis di kertas jawabannya, kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom ini. Cara uploadnya gimana? Anggap Anda sudah mengerjakan tugas dan memfotonya, berarti foto tersebut sudah, foto yang berisi jawaban tersebut sudah ada di HP atau laptop Anda. Berarti Anda tinggal klik ini garis lengkung ini atau your work ini, kemudian Anda pilih add attachment atau tambahkan lampiran. Nah, jawaban Anda tadi silahkan ada di mana, misalkan mau tag foto secara langsung atau misalkan ada di file, di galeri, misalkan sudah ada di galeri, maka Anda tinggal klik saja galeri dan cari gambarnya ada di mana fotonya, misalkan ada di sini jawaban Anda, maka
Anda tinggal tunggu saja proses upload foto atau jawaban Anda selesai. Nah ini ya, ini ada dua, kenapa? Karena tadi sebelumnya saya sudah sempat upload, cuma di reload lagi. Setelah itu Anda bisa sambil menambahkan komentar pribadi atau langsung saja klik turn in untuk mengirim jawaban. Nah, work submit berarti ini tandanya jawaban Anda berhasil dikirim ke Google Classroom atau ke tugas yang tadi Anda kerjakan. Itu jadi kurang lebih seperti itu cara menggunakan Google Classroom dari sisi siswa. Oke, itu saja mungkin tutorialnya.